Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya singkat aja ya. Kali ini cuma ngobrolin seputar motor laki. Jadi ya emang kan ya, motor laki itu enggak enak kalau kondisi jalan enggak gini ya. Jadi harus pakai pegang kopling. Jadi orang itu megang motor laki itu biasanya yang dikeluhkan terutama tangan ya. Ada yang karena posisi duduknya, walau nggak semua orang ya. Ada yang ya karena pemakaian koplingnya. Jadi yang bikin nggak enak motor laki itu terutama adalah karena koplingnya. Jadi harus buka nutup gitu ya. Makanya orang kemudian sangat apresiasi dengan kopling yang ringan. Jadi ada yang merasa sangat terbantu sekali dengan slipper clutch ya. Karena slipper clutch bikin tekanan koplingnya ringan. Tapi ya entah, tahu penulis slipper clutch itu ya juga lebih rawan selip daripada yang model biasa. Penulis sendiri dia dulu megang motor yang lebih sulit lagi daripada motor laki, yaitu motor baja ya. Motor baja itu lebih sulit lagi karena untuk pindah transmisinya itu juga pakai tangan kiri. Jadi untuk pindah 1, 2, 3, 4-nya itu pakai tangan kiri. Jadi nggak cuma pegang kopling kok, tapi juga ngatur giginya, pindah giginya pakai tangan kiri gitu. Starternya belum ada starter elektrik, masih pakai starter kaki. Yang ya kalau untuk wanita wah cukup melelahkan ya. Jadi kalau nyetater itu orang itu kadang mengandalkan tenaga, padahal ya yang dibutuhkan itu adalah speed ya, kecepatan. Jadi seberapa cepat gerakannya, bukan seberapa kuat ya, tapi seberapa cepat. Dan ya tekniknya beda lah. Apalagi motornya masih karbu. Jadi kalau dingin itu butuh pakai cuk. Jadi ya tergantung dari setelan karbunya, menyalakan motor bisa sangat sulit. Tapi balik lagi lah, kita ngomong motor lagi aja. Kopling ya terutama masalah, jadi masalah utama. Kalau jadi masalah utama gitu ya, orang kadang nggak melakukan nyetel sendiri kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mestinya yang pakai motor lagi sudah minim punya kunci pas untuk mengencangkan atau membuat erat kopling. Tapi ya nggak semua orang melakukannya ya. Selain itu yang juga sering dilewatkan itu adalah pelumasannya, awatnya itu. Jadi kadang servis itu nggak ngecek bagian itu. Sampai ada teman kerja itu yang ngomong punya motor Jupiter MX sing ono koplingnya itu, katanya 5 tahun punya 2 kali putus. Roto aneh ya. Karena kalau pelumasannya baik, rasanya dia nggak akan putus ya. Sama lah kayak rem belakang. Rem belakang itu penulis punya motor nggak pernah mengalami putus. Sekali sih ya, sekali tapi dulu. Kalau yang akhir-akhir wis sadar, selalu dirawat, selalu dikasih pelumas, nggak tahu yang namanya putus. Jadi
mesti dibuat licin, mau yang Honda Beat, mau yang Next 2 kan pakai drum ya. Itu kalau kerasa ada macet sedikit langsung kasih pelumas. Jadi kayaknya ya itu juga ya yang jadi penyebab berat itu ya, karena penulis pengalaman punya motor kopling nggak pernah ya merasa sampai sangat repot sekali walau keadaan macet. Yang bikin repot zaman dulu itu karena yo pas duit minim kampas remnya gak pakem. Wis berhenti itu wis sesuatu yang mengerikan lah ya. Apalagi saat itu masih belum kena rem belakang dulu. Padahal motor skuter sing mburi ini wantep banget kan, namanya Bajaj atau Vespa zaman dulu 2 tak itu kan mesinnya pas di atas roda ya, dia di sekitarnya roda belakang. Kalau motor matic gini masih ono sing di tengah ya, roda diajak no. Tapi kalau motor skuter zaman dulu kan memburi pol ya, sudah di belakang ada di sebelah kanan, wis gak imbang belas. Nah itu kalau pakai rem depan rawan sekali jatuh. Tapi ya saat itu penulis masih belum tahu bahwa kalau ngerem itu harus belakang dulu. Wis jenenge tipe wis bolak-balik lah, wis pengalaman. Baru setelah pakai motor matic yang akhir-akhir ini aja baru belajar Allah kalau ngerem itu lebih aman belakang dulu. Tapi kok ya bahas iku. Ya wes balik lagi ke motor lagi ya. Jadi namanya kopling itu walau nggak ono sleeper kelas itu harusnya ringan. Kalau nggak ringan itu biasanya karena kurang pelumasan. Kurang pelumasan ini ya satu bikin berat. Yang kedua adalah jadi makan kawate lebih mudah putus. Nah untuk pelumasan ini ya orang pakai macam-macam nih yo. Tapi yang jelas jangan pakai oli bekas lah ya. Kenapa sih? Untuk pelumasan bagian yang wis sangat penting itu pakai oli bekas. Mbok ya sing rada apik sithik lah wis, paling enggak oli baru, oli diesel yang baru. Singer menurut penulis kurang begitu pas ya. Penting oli mesin. Kalau sekarang sih paling ya campurannya minyak goreng sama oli samping, gasoli G1000 campur KCO. Itu udah licin itu. Pingin lebih kental dicampuri itu minyak goreng padat. Yang terutama dibutuhkan kalau untuk jalan pelan itu adalah gimana caranya RPM rendah itu halus. Jadi kita itu kalau jalan harus mengusahakan gimana caranya antara RPM mesin dan rasio gigi itu pas. Nah kalau macet-macetan ya mau nggak mau kan perbedaannya cukup tinggi. Jadi kadang gas itu orang buka besar, terus koplingnya dibuat buka pelan-pelan gitu ya. Itu memang bikin akselerasi halus. Tapi itu buruknya adalah jadi makan kopling. Makan kampas kopling. Jadi ya nggak bagus buka seperti itu. Yang lebih baik adalah kalau RPM-nya sangat rendah. Dan sayangnya motor laki itu nggak didesain untuk jalan RPM sangat rendah, biasanya sangat tinggi. Ada beberapa cara untuk bikin motor laki itu bisa enak di RPM rendah. Yang satu adalah busi elektrode banyak. Kalau NGK dari punyanya Suzuki sing 2 silinder itu, dari Suzuki itu busi itu. Terus yang kedua adalah menggunakan velg.
Jadi barusan ada bro yang posting ya, dia pakai silek. Ya sebenarnya itu fungsinya adalah untuk nambah tenaga bawah. Mestinya itu bikin apa, tarikan bawah lebih kuat. Dan memang ya mulai dari 3000 rpm lebih keluar tenaganya. Tapi anehnya yo, dengan diameter pipa 1,5 cm itu malah akselerasinya nambah juga. Nulis nggak paham itu kenapa itu. Kok aneh gitu loh ya. Pakai pipa 1,5 cm kok malah makin kencang akselerasi ini, bahkan sampai hampir mendekati top speed. Boy guys, kenapa? Tapi ya utamanya adalah fokus di RPM rendahnya. Terus trik lain ya pakai pro kapasitor, terutama di kabel busi. Jadi di kabel bensin pun membantu, tapi di kabel busi juga paling membantu. Jadi ada pemilik CB yang ngomong ketika pakai pro kapasitor itu ketika jalan stasioner itu nggak nyendal-nyendal lagi. Jadi untuk macet-macetan nggak usah ngegas, langsung mainkan kopling aja udah cukup, nggak pakai gas lagi. Ya wis lah itu aja. Jadi memang ya kalau motor laki kita harus butuh perilaku tuning yang berbeda. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.